Serang, terutama kota Serang ya sebagai ibu kota Provinsi Banten ini memang kalau dilihat ya sebagai suatu kota, memang kota Serang itu masih banyak PR. Membuat beberapa wilayah di Banten itu sendiri kan relatif lebih cepat pembangunannya ya, lebih maju lah. Suatu kota, suatu wilayah itu harus menyediakan 30% ruang terbuka hijau. Tapi sudah tercapai belum ya. Dan bahkan Indonesia sendiri saja itu sudah, walaupun masih di atas 30% karena kita masih punya hutan tropis ya. 30%-an di atas lah, tapi kan dengan isu-isu sekarang kan hutan di Indonesia sendiri pun kan makin lama makin berkurang. Halo DMCers, welcome back to podcast DMC. This is Karisa speaking, and let's start begin. Nah DMCers, di podcast kita kali ini, kita bakalan membahas soal tata kota di Banten dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian, aku bersama narasumber ahli, dosen Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Togi Haidat Mangara, SCM. Halo Bapak. Halo. Selamat datang di DMC. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat. Sehat. Ya udah mengundang. Ya Pak, terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya buat datang ke DMC. Apa sih Pak kesibukannya? Mungkin kita basa-basi dulu nih sebelum masuk. Selain mengajar, Ya. ada nggak sih Pak kesibukan lain? Oke, ya. Sebenarnya ya kalau ngomongin kesibukan ya jelas ya sebagai dosen kan tugas utamanya ya mengajar ya. Tapi ya selain itu juga di sini saya juga adalah sekretaris dari SDG Center Untirta ya. Jadi lembaga di bawah LPPM atau unit lah kita sebutnya ya, unit di bawah LPPM yang fokus membahas ya ataupun menangani isu-isu terkait dengan SDGs ya, terkait dengan Sustainable Development Goals yang 17 itu. Yang mana kan ini 5 tahun lagi beres nih ya. SDGs itu kan 5 tahun lagi beres sampai 2030. Nah, ya saya adalah sekretarisnya ya. Jadi ya kesibukannya tadi selain ngajar juga saya mengurusi SDG Center Untirta juga. Terima kasih banyak Bapak. Kita langsung masuk ke pembahasannya mungkin ya Pak. Sebagai pertanyaan pembuka nih ya Pak, aku mau nanya, menurut Bapak bagaimana Banten berkembang sebagai kota dalam beberapa tahun terakhir? Ya, sebetulnya ya kalau ngomongin Banten dan juga kotanya gitu kan, kita pahami dulu ya bahwa jelas kan namanya suatu provinsi itu kan tidak hanya terdiri atas perkotaannya saja, betul ya. Nah, jadi kalau misalkan melihat apakah bagaimana perkembangan Banten sebagai perkotaan, sebetulnya itu terlalu luas ya. Tapi kalau misalnya kita breakdown lah, anggap kota-kota yang ada di Banten seperti itu ya, atau kita ngomongin Serang aja dulu. Yang paling dekat dulu aja ya Pak. Iya, Serang boleh. Iya, Serang, terutama kota Serang ya sebagai ibu kota Provinsi Banten ini memang kalau dilihat ya sebagai suatu kota, memang kota Serang itu masih banyak PR. Masih banyak kurangnya ya Pak. Dalam artian begini ya, karena kan Serang sebagai kota sendiri itu kan baru terbentuk di tahun 2008 ya kalau nggak salah. Kota Serangnya walaupun Provinsi Bantennya kan tahun 2000. Nah jadi kan sempat ada kekosongan tuh 8 tahun kan ketika Provinsi Banten berdiri dengan Serang menjadi ibu kota ya, seperti itu kan ada kekosongan gitu kan, yang mana jelas ya dalam konteks perencanaan ya 8 tahun ini sebetulnya bukan waktu yang bisa dibilang sebentar ataupun cukup lama juga gitu kan. Dan terlebih lagi ya kalau kita membicarakan masalah Banten, itu kan Banten sendiri kan masih termasuk provinsi yang cukup muda ya dibandingkan provinsi-provinsi lain. Itu kan berarti baru sekitar 25 tahun. Iya, 25 tahun. Serang sendiri berarti 2008 ke 2025 berapa tahun tuh? Belum nyampe 20 Belum tahun nyampe 20 bahkan ya, Pak. 17 tahun kan. Jadi ya memang ya perkembangan kota itu kan tidak ada yang instan, betul. Jadi melihat kurangnya misalnya ataupun belum berkembangnya Banten
secara khusus kita membicarakan masalah Serang ini memang tidak terlepas juga dari usia kotanya yang sebetulnya kan baru mungkin belum mencapai 20 tahun ini. Jadi ya bagaimana pandangan saya sebetulnya masih sangat masih harus berkembang lah itu ya untuk Banten terutama ya kita melihat secara keseluruhan Banten dalam konteks perencanaan kotanya ya memang harus ini masih banyak PR-nya ya, masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan yang memang tidak mudah seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari ciri utama pembangunannya deh Pak, menurut Bapak apa sih perbedaan ciri utama perkembangan Kota Banten dengan daerah lainnya deh mungkin? Kalau kita lihat ya sebetulnya kalau secara tipikal kita nggak usah jauh-jauh kita membicarakan, kita bandingkan lah antara Banten dengan Jawa Barat kan seperti itu. Kalau dengan DKI agak susah karena kan kalau DKI memang dari Republik berdiri kan memang sudah dirancang dia itu khusus ya sebagai daerah khusus gitu kan. Secara karakteristik sudah jelas berbeda, tapi kita lihat sebelahnya ya, atau dulu kan Banten ini kan masih termasuk bagian dari Jawa Barat ya kan, Pak. Sebelum tahun 2000 akhirnya ada pemekaran menjadi provinsi sendiri. Ya sebenarnya kalau dilihat karakteristiknya ya secara tipikal ya mirip ya, yang artinya begini, dari sisi pengembangan perkotaannya maupun kita kalau kita membicarakan perkotaan aja paling mudah kan kita bicara masalah infrastruktur ya. Betul. Nah, dilihat dari permasalahan infrastruktur aja kan sudah jelas ya, pasti ada perbedaan antara dua wilayah gitu kan. Kita selalu membicarakan ada utara selatan gitu kan. Jawa Barat pun sama ya, ada utara, ada selatan, ada utara, ada selatan, yang mana memang secara karakteristik utara itu jauh lebih berkembang ya dibandingkan dengan selatan dalam artian infrastruktur kan seperti itu, sudah jauh lebih maju ya seperti itu, apalagi ditambah dengan posisinya ya dengan kedekatan dengan ibu kota kan seperti itu juga membuat beberapa wilayah di Banten itu sendiri kan relatif lebih cepat pembangunannya ya, lebih maju lah itu kan dibandingkan daerah-daerah lain. Dan itu ya memang secara tipikal memang kalau kita lihat dari posisinya di Banten dengan Jawa Barat ya memang mirip-mirip sebenarnya. Kita bisa bilang agak sedikit mirip lah gitu, walaupun akhirnya memang pengembangan wilayah selatan untuk Jawa Barat sudah lebih dahulu dilakukan dibandingkan Banten seperti itu. Oke, buat tadi untuk pertanyaan pembuka. Nah, Bapak selanjutnya sekarang kita bakalan bahas soal kondisi tata kota Bantennya secara umum nih ya Pak. Seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau misalnya Banten itu berkembang pesatnya terutama di wilayah industri nih ya Pak. Nah, menurut pendapat Bapak, gimana sih soal kawasan industri yang tumbuh lebih dulu dibandingkan dengan pemukiman? Itu menjadi suatu keniscayaan sebenarnya ya, di mana industri itu kan adalah suatu penggerak ekonomi yang cukup besar ya di wilayah manapun. Kita tidak hanya membicarakan Indonesia, bahkan ya kita membicarakan dunia gitu kan, yang mana industri ini sendiri memang dia ya penggerak ekonomi paling utama lah di suatu negara ya, di antaranya gitu kan. Kalau ini mungkin mengulas kembali masalah sejarah ya. Kalau saya emang nyambungnya sering ke sana ya, sering nyambungnya sejarah gitu kan. Tapi jangan dianggap susah move on. Ya. Takutnya gitu kan gara-gara beda ya Pak. Beda konteks. Beda konteks ya. Ini Pak Toge ini ngomonginnya masalah dulu gitu, bukan ya. Tapi ini dalam konteks ilmu. Iya, disclaimer dulu ya guys. Disclaimer dulu. Jadi sebetulnya ya kalau kita lihat dari sejarah saja kan, sejarah perkembangan industri lah, revolusi industri itu kan suatu fenomena ya, suatu momen di dalam peradaban manusia yang itu merubah struktur ekonomi secara global itu dengan sangat masif dan pesat. Ya. Yang bumi ya atau peradaban manusia itu butuh waktu ribuan tahun untuk mencapai titik sebelum revolusi industri. Nah, dari revolusi industri itu kan di abad ke-18 ya, kalau nggak salah sekitar 18, sekarang kan kita abad 21. Nah, ya abad 21. Nah, selama 3 abad ini kan kita lihat peradaban manusia sudah sebesar apa, ya, semaju apa gitu kan, dengan segala polemiknya ya, dengan segala permasalahannya gitu kan. Nah,
ketika tadi dibilang gitu kan daerah-daerah industri relatif lebih maju ya memang pada hakikatnya begitu. Oh, pada hakikatnya begitu ya, Pak. Kalau ini di dalam konteks ekonomi regional ya, secara ini kita ngomongin teori lah ya, kita ngomongin teori itu ya mungkin kalau Karissa belum belajar ya. Iya, belum. Tapi nggak apa-apa ya, ini ilmu aja ya. Di dalam konteks ekonomi regional itu kan ada istilah atau yang dikenal dengan growth center ya, growth center. Nah, ada kutub-kutub pertumbuhan itu dikemukakan oleh, ini kalau bahasa Perancisnya salah, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Disclaimer dulu, nggak apa-apa, Pak. Disampaikan oleh François Perrow ya, itu di sekitar tahun 50-an, 40-50-an, beliau mengemukakan suatu teori yang disebut dengan growth center, ya, di mana growth center atau kutub pertumbuhan ya kalau bahasa kita, atau pusat atau kutub pertumbuhan atau growth pole itu umumnya adalah industri. Oh, oke. Bukan umumnya, malah memang industri lah sebagai pusat pertumbuhan suatu wilayah. Nah, yang mana wilayah industri tersebut dia akan memancing aktivitas ekonomi lain. Ya, aktivitas ekonomi lain selain ya kebutuhan industri tersebut. Contohnya kayak gimana? Kita lihatlah daerah industri di Banten. Ya, seperti yang Cilegon lah yang kita ambil contoh yaitu kan sudah nasional ya, dalam skala nasional bahkan internasional kan Cilegon untuk di Indonesia sendiri memang menjadi salah satu unggulan lah untuk kawasan industri. Kita lihat apakah ketika KS ya atau Krakatau Steel itu muncul gitu kan sebagai tonggak sebagai pusat pertumbuhan industri yang ada di Cilegon itu, apakah Cilegon itu hanya jadi pabrik aja? Enggak. Kan? Dia memancing sektor-sektor lain. Nah, sekarang gini, industri atau kita ngomongin pabrik kan pasti punya karyawannya, ya, punya buruhnya, punya pekerjanya. Nah, pekerja itu kan pasti butuh tempat tinggal pertama, ya, butuh tempat tinggal, butuh makan, ya, butuh ya sandang, pangan, papan ya untuk berbelanja gitu kan, seperti itu. Akhirnya apa? Muncul perumahan, muncul apa namanya ya, mungkin toko-toko ya atau kawasan perdagangan seperti itu. Muncul lagi misalnya jadi ada tempat hiburan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya menjadi dari apa ya, si aglomerasi tadi ya, aglomerasi ekonomi yang tadinya dia hanya berawal dari satu aktivitas ekonomi saja, dari industri saja, dia multipliernya ternyata besar seperti itu ya. Bukan hanya industri aja, tapi dulu memancing sektor-sektor lain. Nah, itu dia yang membuat dia pasti akan jauh lebih maju ya tanda kutip ya tadi dibandingkan dengan apa? Pemukiman ya, atau perumahan tadi kan ya. Perumahan kan fungsinya apa? Dia hanya untuk tempat tinggal saja ya, kan seperti itu. Bahkan mungkin yang tinggal di situ belum tentu kerjanya di tempat yang sama atau di kota yang sama, kan banyak itu. Yang mana kan jelas lah secara aktivitas ekonominya akan jauh lebih besar industri dibandingkan pemukiman tadi. Oke. Nah, Pak, seperti yang kita udah rasain juga kalau misalnya Banten tuh cukup ramai ya, Pak, sekarang masyarakatnya. Bukan cukup lagi, kayaknya emang ramai ya, Pak. Betul ya. Nah, kan padatnya masyarakat di Banten itu bisa disebabkan oleh urbanisasi juga ya, Pak. Nah, menurut pendapat Bapak soal peristiwa urbanisasi ini sebenarnya masuknya positif atau negatif nih, Pak? Nah, kalau di keilmuan saya itu ada dua mazhab ya yang membicarakan mengenai urbanisasi. Maksudnya ada dua pandangan, bukan mazhab sih, lebih kepada ada dua teori ya yang menjelaskan mengenai si urbanisasi tadi itu, bahwa sebetulnya kan urbanisasi itu adalah suatu perubahan ya, suatu transformasi masyarakat, ekonomi masyarakat yang tadinya dia bergantung pada sektor primer atau mungkin kita sebut dengan ekonomi perdesaannya gitu kan, petani, berkebun, beternak, dia bertransformasi menjadi ekonomi perkotaan. Ekonomi perkotaan itu apa? Ekonomi perkotaan itu adalah perdagangan dan jasa, ya, sektor tersier seperti itu, yang paling umumnya ya, yang paling besarnya. Nah, di sini yang harus kita pahami ya, di dalam keilmuan saya dulu di perencanaan wilayah dan kota ya, ada kritik terhadap urbanisasi yang dipahami secara umum dengan apa yang sebetulnya secara prinsip adalah urbanisasi. Nah,
Gimana maksudnya nih? Jadi urbanisasi itu kan yang kita pahami itu hanya berpindahnya penduduk ya. Iya, berpindah. Penduduk dari desa nih misalnya ada warga dari Bayah misalnya gitu kan, atau ada warga dari Malingping misalnya ya. Pindah, dia tinggal ke kota Serang, pindah ke Tangerang, ke Tangsel, ke kota Tangerang, ataupun ke DKI misalnya ke Jakarta kayak gitu kan. Itu yang secara umum dan memang paling mudah ya dipahami terkait dengan urbanisasi. Iya, betul. Nah, padahal itu kalau disebutkannya ya itu adalah urbanisasi semu. Oh, Ya, urbanisasi karena itu semu ya, Pak? ya semu. Kenapa? Karena itu fokusnya hanya kepada migrasi, hanya kepada perpindahan penduduk saja. Sementara yang namanya urbanisasi itu adalah yang berubah, bukan penduduknya yang pindah, tapi wilayahnya yang bertransformasi. Oh. Dan itu memang sepertinya sudah banyak saya temukan di berbagai wilayah di Banten juga gitu kan, yang tadinya ya banyak lah seperti di daerah-daerah di selatan gitu kan, seperti daerah Malingping ya, misalnya Malingping gitu kan, ya dia kan akhirnya menjadi suatu pusat kegiatan ya, menjadi pusat kegiatan, jadi ada aktivitas perkotaannya juga kan kayak gitu. Ada di sana kan sektor jasa, sektor perdagangan juga tumbuh dengan pesat, Labuan kan kayak gitu ya. Jadi walaupun dia ada di pesisir tapi kan fokusnya kan bukan lagi hanya dari nelayan kan, tapi juga dari perdagangannya yang ada di sana. Nah itu yang ya secara kalau dari keilmuan saya itu yang disebut dengan urbanisasi nyata ya. Oh, oke. Tapi susah dihitung sebetulnya, susah dikalkulasikan. Makanya ya memang urbanisasi ini akhirnya yang paling mudah adalah lihat seberapa besar sih persentase penduduk yang tinggal di perkotaan. Oh, gitu. oke. Indonesia sendiri itu kurang lebih ya berdasarkan sensus 2020 itu sekitar 56% kalau nggak salah ya, 56 hampir 60% lah itu dia tinggal di perkotaan. Nah, diproyeksikan di tahun 2045 gitu ya, di 2045 itu bahkan mencapai 70%. Wow. Memang makanya itu kenapa tadi Karisa nanya Pak, kerasanya makin padat ya memang ya. Karena akhirnya memang banyak penduduk dari desa yang pindah ke kota, atau boleh jadi wilayah-wilayah yang tadinya kita nggak kebayang nih kota ya, contoh kayak di daerah saya mungkinnya di Walantaka gitu kan, orang dulu bilang wah ini mah daerah jin buang anak ya. gitu kan, atau mitosnya gitu ya Pak mitosnya katanya. kan gitu ya, atau daerah-daerah rawan kriminal atau apa kan, lama-lama sekarang ramai. Iya, ramai sekarang Pak. Nah, ya itulah ya memang dampak urbanisasi yang kita rasakan memang seperti itu. Akhirnya wilayah-wilayah yang tadi kita rasa sepi, mencekam, menyeramkan, akhirnya jadi ramai gitu kan, penuh dengan aktivitas perkotaan dan lain-lain. Ya akhirnya gimana? Ya emang jadi kerasanya penuh, ramai gitu ya, penuh banget. Gitu kan, tiba-tiba saya di Banten, di Serang ya, di Serang ini baru 3 tahun sebetulnya ya, baru 3 tahun. Dan awal waktu saya pindah ke Serang dan sekarang saya rasakan ini kok tumben-tumbenan macet nih. Biasanya enggak ya Pak? Biasanya enggak gitu Iya, kan sekarang ya. Sekarang banget. rame banget gitu. Nah itu sebetulnya adalah salah satu dampak dari urbanisasi juga. Sebetulnya itu adalah dampaknya ya, atau eksternalitas dari urbanisasi itu adalah diantaranya peningkatan lalu lintas ya, kepadatan lalu lintas itu kan, jadi kerasa macet amat gitu. Nah oke Bapak, tadi kan Bapak sempat mention soal infrastruktur ya Pak. Ya. Tentunya kita tuh pasti butuh ya Pak infrastruktur. Nah kenapa sih Pak sampai saat ini infrastruktur tuh belum merata ke seluruh wilayah? Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus yang memang kalau dibilang sulit dijawab, cukup sulit dijawab juga nih ya. Jadi padahal gini ya, infrastruktur itu kan dia penopang ya, dia kan penopang aktivitas manusia ya kalau kita perhatikan. Yang mana yang namanya aktivitas manusia apapun itu ya, baik itu sektor primer, sekunder, tersier, pasti membutuhkan yang namanya infrastruktur. Iya betul. Kayak gitu. Nah sementara infrastruktur itu kan sifatnya adalah investasi. Ya. Sorry. Iya Pak. Infrastruktur itu adalah sifatnya investasi, yang artinya apa? Ketika infrastruktur dibangun itu kan ada harapan, ada keinginan, ada ekspektasi dari
pemerintah yang menyediakan infrastruktur itu bahwa infrastruktur itu harus bermanfaat. Ya. Betul, Nah, betul. di sini kan kita bicarakan masalah manfaat, Iya. ya, bukan masalah profit. Nih, ini kalau yang udah ngambil evaluasi proyek ini udah tahu nih pasti ya kalau yang ngambil evaluasi proyek kenapa saya bedakan antara manfaat dengan profit ya, dengan keuntungan itu. Nah, sehingga apa? Itu kan ada manfaat yang ingin didapatkan. Tapi pemerintah pun kan terbatas dari sisi anggaran, Oke, dari sisi waktu, ya. Belum lagi ketika umumnya kan pola pikirnya di kita itu adalah bahwa ganti kepala daerah, ganti kebijakan. Misalnya, ya itu kan sering-sering kali terjadi seperti itu ya. Setuju. Ya memang itu wajar ya, itu terjadi di mana-mana seperti itu. Akhirnya kan mereka berlomba-lomba untuk membangun suatu legacy. Ya, membangun suatu legacy yang paling mudah itu kan sebetulnya adalah infrastruktur. Oh, oke. Ya, legacy yang paling mudah itu adalah infrastruktur untuk kepala daerah, untuk kepala negara. Makanya ketika kita ngomongin kayak zamannya Orde Baru dulu Presiden Soeharto, kita lihat pembangunan tol Cipularang misalnya. Insinyur Soekarno, ini proyek Monas gitu kan, walaupun dikatakan itu disebut sebagai proyek mercusuar ya. Karena ketika Indonesia baru merdeka, yang mana kondisi ekonominya lagi sangat belum stabil ya, beliau berani untuk membangun infrastruktur yang ya itu kan secara kos mahal kan cukup gitu. besar ya, cukup Pak. besar ya, membangun Monas lah, gedung Dewan dan lain-lain sebagainya kalau nggak salah ya, itu kan zamannya beliau. Tapi itu memang meninggalkan yang paling mudah dilihat itu sebetulnya adalah si infrastruktur tadi. Tapi permasalahannya terkadang ya itu ya, karena ada prinsip mungkin ya kalau setiap kepala daerah itu kan pada akhirnya berpikir bahwa saya nggak mungkin dong kalau ngelanjutin yang sama, harus beda gitu kan, harus yang beda nih. Jadi biar tahu lah, ini mah bekas saya gitu kan, ini bekas sebelum saya. Nah, akhirnya kadang sering kali teralihkan gitu ya. Jadi yang harusnya pembangunan akhirnya nggak jalan. Itu adalah ya yang kondisi-kondisi kayak gitu ya. Ya dulu ya, kalau saya rasa kalau sekarang sih sudah jauh lebih terstruktur gitu kan ya. Betul ya. Jadi ya karena kita punya namanya RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang yang 20 tahunan itu ya. Jadi harus betul-betul ya, tadi pembangunan infrastruktur pun memang terstruktur lah, sistematis kayak gitu. Tapi kembali ya, sebetulnya kan karena infrastruktur itu adalah suatu investasi yang mahal ya, sehingga memang kadang ada beberapa wilayah yang notabene ya akhirnya jadi dikorbankan ya, jadi dientarin lah gitu sebetulnya ya, bukan berarti nggak dibangun, tapi dinantiin gitu, dinantiin gitu kan, dientar-entarin gitu ya, yang mana kadang pada akhirnya ini mungkin karena kebiasaan di kita ya, kebiasaan dari pendahulu-pendahulu kita gitu kan, apalagi kita 30 tahun lebih itu kan dengan sistem ekonomi yang terkomando ya, tersentralisasi kan. Barulah di tahun 2004 gitu ya, atau 2002 gitu, saya lupa ya, ada undang-undangnya terkait dengan otonomi daerah. Itu barulah pemerintah daerah itu punya wewenang kan untuk membangun daerahnya. Tapi kan kalau dulu itu kan kita terpusat. Iya. Terpusat. Betul. Nah, tersentralisasi, makanya kan sering ada istilah Jawa sentris. Iya. Ya, ada istilah Jawa sentris, yang mana kan Pulau Jawa itu kan secara pembangunan infrastruktur sangat jauh lebih maju ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, akhirnya kan ya karena sekarang adalah prinsipnya untuk pemerataan, akhirnya kan tetap nggak bisa langsung tiba-tiba semuanya dibangun ya, misalnya dari Sumatera langsung dibangun, Kalimantan langsung dibangun, Sulawesi langsung, nggak bisa. Pasti kan ada dulu yang diprioritaskan. Nah itu, dan pun daerah sama, Banten pun sama gitu. Kenapa sih ada infrastruktur yang tidak merata? Karena kita lihat begini, kenapa utara itu infrastrukturnya jauh lebih maju? Kenapa tuh? Kembali ke yang awal tadi, terkait dengan industri. Nah, industri kebutuhan infrastrukturnya besar juga gitu kan. Arus logistik mereka kan harus lancar. Ya. Perusahaan-perusahaan itu kan kalau mengirimkan barang ke mana nih, misalnya kayak ke Tanjung Priok lah, atau ke mana, ke Merak ya, atau Ciwandan penumpang ya kalau nggak salah ya. Ke Pelabuhan Merak itu kan jalan tolnya harus bagus, akhirnya kan
prioritasnya jadinya lebih ke utara dulu nih, yang selatan belum misalnya Oke, kayak belum gitu. ya Pak. Belum. Nah, oke Pak, tadi kan kita udah bahas dari kondisi tata kota ya Pak, soal infrastruktur, kemudian urbanisasi. Nah, sekarang kita bakalan kupas tuntas dampaknya dari segi ekonominya nih Pak. Oke. Nah, menurut Bapak nih ya, apa sih pendapat Bapak soal pertumbuhan industri yang meningkatkan aktivitas ekonomi? Ya, tadi ya, sebetulnya kalau kita lihat bahwa industri itu punya multiplier effect yang sangat besar ya, yang sangat kompleks. Nah, keberadaan industri itu kan dia mampu memicu pertumbuhan sektor-sektor pendukung. Ya. Tadi pun kayak gini lah, kalau misalnya di aturan terkait dengan, saya lupa ya nama nomornya berapa, pokoknya ada di peraturan Menteri Perindustrian. Oke. Itu tentang pokoknya adalah tentang kriteria-kriteria sarana kawasan industri. Ya. Kawasan industri itu ya yang ditetapkan di rencana tata ruang wilayah. Ya. Nah, sebelumnya ya, jadi industri itu sekarang tidak boleh dia dibangun selain di zona-zona yang ditetapkan sebagai kawasan industri dalam rencana tata ruang. Kalau yang sudah berjalan, dia harus bikin kayak semacam pengecualian lah gitu kan, karena udah dia ngebangun di situ sebelum peraturannya ada kan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang baru itu harus ada di kawasan industri, yang mana kawasan industri ini sudah ditetapkan dalam rencana pola ruang suatu wilayah, jadi rencana tata ruang wilayahnya. Nah, di dalam kawasan industri itu ada peraturan dari kementerian lain yang mengatur masalah itu, yaitu adalah terkait dengan pokoknya tentang standar pelayanannya lah, atau infrastruktur pendukung kawasan industrinya. Itu kan harus ada perumahan, harus ada kawasan pendidikannya, harus ada ya, kalau misalnya ngomongin jalan, listrik, air itu given ya, itu pasti harus ada. Nah, dari penyediaan rumah aja, berarti kan gak mungkin dong hanya PT A misalnya gitu kan, yang dia bikin pabrik tapi dia juga yang harus nyediain perumahan, kan gak mungkin. Pasti dia akan akhirnya akan bekerja sama, atau mungkin akan menunggu investor dari sektor yang lain, sektor properti misalnya ya, untuk masuk kan kayak gitu ke daerah di sekitar kawasan industri tersebut. Akhirnya dibikinlah perumahan untuk karyawannya misalnya kayak gitu kan. Nanti lama-lama muncul, pasti yang paling cepat muncul itu adalah warung. Iya betul. Kan Semua gitu. orang butuh itu. Semua orang butuh. Ya itu kan contoh kecilnya ya. Iya. Nanti tiba-tiba warung Madura di mana-mana ya gitu kan. Nah, warung Madura masih kurang gede, nanti ada minimarket. Pasti bakal kayak gitu. Itu multiplier effect-nya sangat besar gitu kan. Sehingga memang kalau dari sisi tata ruang ya, dari sisi spasial, itu memang kawasan industri memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi itu. Selain tadi, apalagi ya paling utamanya kan adalah penyerapan tenaga kerja. Gitu. Oke, nah tadi kan Bapak juga sempat mention soal wilayah utara nih ya Pak. Nah, kenapa ya Pak kalau konsentrasi ekonomi di wilayah utara itu terjadi lebih kuat? Ya, kalau kita bilang kenapanya, sebetulnya bisa saya katakan banyak faktornya juga ya. Pertama, kalau kita mengacu pada yang dikenal sebagai aglomerasi ekonomi ya, aglomerasi ekonomi kan pemusatan ya, pemusatan ekonomi, pemusatan aktivitas ekonomi. Memang aktivitas ekonomi yang besar itu dia adanya di utara. Untuk sampai saat ini ya. Contohnya apa? Cilegon punya industri, Cikande juga punya industri kan. Kabupaten Tangerang, Balaraja dan sekitarnya juga industri. Nah, Pak kan Tangsel sama kota Tangerang enggak? Iya, tapi dia adalah iya betul kan? Tapi dia adalah penyokong, atau dia adalah hinterland, atau bukan hinterland sebutannya. Dia adalah area penyokong DKI. Ya. Karena kan kalau kita lihat ya, secara tadi kalau kita ngomongin perkotaan ya, kembali lagi ngomongin perkotaan. Perkotaan itu sebetulnya tidak terbatas hanya dari administratif. Ya, kita nggak ngomongin yang disebut perkotaan itu hanya kayak kota Serang, kota Tangerang, kota Tangerang Selatan, kota Cilegon, enggak. Ya, perkotaan itu dia ada yang disebut dengan namanya batas-batas fungsional. Ya, batas-batas fungsional itu kayak gimana?
bedanya dengan batas administratif, kalau batas administratif jelas. Kayak tadi kan Kota Serang ya punya wali kota dan ada kelurahan dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang namanya fungsional, boleh jadi sebetulnya ya, fungsi atau dampak perkotaan Kota Serang itu tidak terbatas hanya di Kota Serang saja. Bisa jadi ke kabupaten juga dampak ekonomi perkotaannya Kota Serang itu dirasakan juga di Kabupaten Serang. Oke. Nah, sama tadi ya. Sebetulnya kan kota utamanya itu Jakarta. Ya, Provinsi DKI Jakarta kan itu adalah CBD-nya lah kalau saya sebut, atau Central Business District-nya gitu kan, atau pusat ekonominya. Tapi apakah dampaknya itu hanya terbatas dari batas administrasi aja gitu kan? Berarti kalau udah ngelewat batas antara Jakarta Barat sama Tangerang misalnya udah nggak bisa disebut lagi nih kawasan perkotaan. Enggak. Ya. Kita lihat aja gitu kan, orang kerja di Jakarta tinggalnya di Tangerang, tinggalnya di Bekasi, malah ada yang tinggalnya di Maja sekarang kan, jauh loh Maja, jauh loh dari Jakarta. Tapi kan secara fungsinya fungsi perkotaannya itu kan bisa merambah lebih luas seperti itu ya. Nah, sehingga tadi ya, apalagi Tangerang dengan Tangerang Selatan terutama ya, kalau untuk di Banten kan, dua itu ya, Kota Tangerang sama Kota Tangsel, itu kan adalah memang daerah yang sangat dekat dengan Jakarta gitu kan, yang mana magnet aktivitas ekonomi dari Jakartanya sangat kuat di sana. Ya otomatis tadi dengan multiplier effect yang begitu besar juga gitu ya, dari Jakarta ke Tangerang itu kan, yang membuat Tangerang dan Kota Tangerang Selatan itu relatif lebih berkembang. Karena investasi ke sana semua. Betul. Itu kan properti apa, walaupun tadi ya mungkin agak sedikit kontraproduktif ya, dengan pendapat dengan kawasan industri gitu kan, tapi ya kita lihat Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan kan tidak bergantung pada sektor industri. Tapi kan dia maju, kenapa? Karena ya memang dia mah mainnya ke Jakarta gitu, ibaratnya ya gitu. Beda ya mainnya beda nih yang ini nih. Gitu. Yang ini agak lain nih, dua ini kan gitu. Dia kan karena dia mendukung Jakarta ya berarti relatif apa ya namanya, trickle down ya, disebutnya kan trickle down effect ya. Jadi cipratan ekonomi dari Jakarta itu akhirnya apa, sampai ke daerah-daerah pinggirannya, Tangerang Raya, Bekasi, Bogor, Depok, itu dapat semua. Nah, oke. Berarti Pak, kualitas ruang yang tadi kita bahas itu mempengaruhi kesempatan kerja dari masyarakat itu sendiri, Pak? Ya, sebetulnya itu emang agak complicated ya. Kita membicarakan masalah ruang gitu kan, yang mana memang seharusnya penataan ruang itu juga memberikan kesempatan bagi ya, memberikan sense of equality lah gitu kan, rasa keadilan gitu kan dalam bagi masyarakatnya gitu kan, yang memang tinggal di wilayah tersebut. Keadilannya dari sisi apa ya, dari sisi aktivitas ekonominya gitu kan, jangan sampai suatu penataan ruang itu ya, penataan ruang itu justru malah membatasi warganya kan gitu untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti itu kan. Sering ya kita lihat gitu kan, ketika ada daerah yang di suatu wilayah gitu kan, ada daerah yang memang dibangun pada akhirnya menjadi lebih mewah ya, menjadi lebih bagus dibandingkan wilayah sekitarnya. Akhirnya masyarakat yang tadinya bisa mengakses kawasan tersebut, akhirnya dia ya nggak bisa gitu kan, karena ditembok lah atau apa kan, kayak gitu kan banyak ya yang seperti itu. Kita daerah-daerah elit, daerah-daerah mewah kayak gitu kan, akhirnya masyarakat nggak bisa berkunjung ke sana, nggak bisa apa. Itu kan sebetulnya keadilan ya, sense of justice ya, sense of equality-nya tidak boleh dihilangkan. Termasuk juga dari sisi tadi mengenai pekerjaan ya, mengenai pekerjaan ataupun aktivitas ekonomi yang lain. Ya penataan ruang ya di dalam perencanaannya itu memang harus mengarah ke sana juga gitu. Bagaimana si ruang-ruang yang ditetapkan ya. Berarti kan kalau kita menentukan ruang itu kan kita menentukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial itu harus inklusif. Ya, inklusif dalam artian memang semua warga negara itu memiliki hak yang sama atas ruang tersebut. Ya, memiliki peluang yang sama untuk bisa mengadu nasib lah ya di ruang tersebut gitu kan, yang artinya
dari sisi penyediaan lapangan kerjanya juga harus difikirkan di sana. Nah, itu diatur semuanya ya, diatur walaupun mungkin ya secara langsung penataan ruang itu tidak mengatur masalah tersebut ya, tidak langsung yang Tertulis di dalam tertulis situ gitu ya. kan bahwa oh ini nanti kalau saya bikin ngeplot nih wilayahnya di kecamatan A itu menjadi kawasan industri misalnya ya. Berarti nanti tiba-tiba itu untuk dalam rangka misalnya untuk penyerapan tenaga kerja enggak yang langsung seperti itu dokumen tersendiri Iya. ya gitu kan, karena kan dokumen perencanaan di kita itu ada 2 ya, tapi saya ada banyak sebetulnya sih, Iya. tapi yang menjadi acuan utamanya itu ada 2, yaitu ada rencana pembangunan dan ada rencana tata ruang. Oke. Gitu. Nah, rencana pembangunan itu membicarakan masalah sektoralnya. Sektoralnya maksudnya kayak gimana ya tadi? Kebutuhan tenaga kerja, misalnya untuk peningkatan aktivitas ekonomi, lalu ya terutama untuk aktivitas ekonomi dan lain-lain sebagainya itu dituangkan di dalam rencana pembangunan tadi ya, baik itu jangka panjang, jangka menengah. Tapi di mananya, di mananya itu adalah urusan dari rencana tata ruang. Jadi memang 2 itu harus sinkron tadi. Makanya mungkin secara tidak langsung ya, penataan ruang itu juga nantinya akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja ya dari masyarakat seperti itu. Oke Pak, dari pertumbuhan kemudian tata ruang kawasan tadi yang tumbuh semakin cepat nih ya Pak. Sejauh mana sih ruang kota kita tuh sekarang tertekan dan apa ya dampaknya buat kehidupan masyarakat sehari-hari? Tertekan gimana nih maksudnya tertekan? Tertekan maksudnya kan sekarang pertumbuhan kawasan itu semakin cepat ya Pak. Semakin cepat. Terus gimana sih kalau misalnya ruang kota itu kan sekarang kita tertekan nih Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Dan dampaknya gimana sih buat kehidupan kita sehari-hari? Ya. Sebenarnya apa ya? Dibilang yang dimaksud dengan si tertekannya ini sih. Maksudnya seperti apa itu yang saya agak ini ya, tapi oke, kita cobalah. Kalau misalkan tadi dijelaskan bahwa sekarang pertumbuhan ruang kota itu kan semakin pesat. Semakin cepat, iya kawasan semakin cepat ya Pak. Gitu kan, jadi nah yang maksudnya tertekan di sini tuh adalah apanya? Apakah ruang terbukanya? Iya, ruang terbuka, ruang-ruang di kotanya gitu Pak. Oke, nah jadi memang ya yang namanya pembangunan itu kan adalah suatu keniscayaan ya sebetulnya ya. Perkembangan ekonomi itu memang suatu ya itu adalah basic needs-nya manusia ya sebetulnya kan. Nah sehingga dan yang namanya program, namanya kebijakan, namanya suatu proyek, namanya aktivitas ekonomi itu pasti akan mengorbankan sesuatu. Oke. Ya, pasti akan mengorbankan sesuatu ini dalam artian seperti apa? Nah, suatu wilayah, anggaplah kita tadi wilayah tersebut itu adalah yang relatif misalnya alami ya, seperti masih banyak pohon-pohon, hutan, sungai dan lain-lain sebagainya. Ada aktivitas manusia yang tadinya mungkin hanya aktivitasnya mostly primer ya. Nah, bahkan kan dulu kalau ngomongin masalah sejarah lagi nih, ngomongin sejarah peradaban manusia itu kan manusia itu pada awalnya tinggal dengan nomaden ya, dia tinggal nomaden kan. Nah, ketika masyarakat atau peradaban manusia itu memutuskan untuk tinggal menetap, ya, nah ada yang dikorbankan apa? Lahan-lahan yang tadinya mungkin lahan-lahan alami berubah menjadi pertanian, kan seperti itu. Nah lalu berubah lagi nih manusia kan gitu ya, berubah menjadi ke industri gitu kan. Yang tadinya pertanian berubah jadi industri, gitu. Yang tadinya pertanian berubah jadi perumahan. Yang tadinya lahan hijau, misalnya pepohonan atau apa seperti itu, berubah menjadi pertokoan dan lain-lain sebagainya. Yang akhirnya memang aktivitas manusia itu akan menekan ruang kota yang lain. Itu pasti. Makanya yaitu ya sebetulnya di dalam tata ruang, di dalam rencana tata ruang itu sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu ya tentang penataan ruang. Itu disebutkan ya bahwa
minimal ya ruang terbuka hijau terutama ya. Ruang terbuka hijau yang harus disediakan di dalam suatu wilayah itu adalah 30% dari luasannya ya. Dari luas wilayahnya 30%. Yang mana 20%-nya itu adalah sifatnya publik, yang artinya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap itu. 10% lagi adalah privat, yang artinya perumahan, swasta, industri, kantor-kantor itu mereka harus menyediakan 10% di halaman kantornya lah atau di halaman rumahannya kayak gitu. Itu harus minimal 10% dari luas wilayah yang mereka gunakan itu harus ruang terbuka. Ruang terbukanya bukan hanya ruang terbuka, tapi ruang terbuka hijau, green space. Ya, itu untuk apa? Tadi menjaga si keseimbangan ruang tadi. Ya ini kalau kita sambungkan lagi dengan konsep sustainability ya, dengan konsep sustainable development itu, di dalam sustainable development itu kan ada 3 pilar. Ada pilar ekonomi, sosial, sama lingkungan. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadikan ruang kota yang berkelanjutan itu ya si kota tersebut tadi juga harus bagaimana caranya menyeimbangkan 3 pilar tersebut. Seperti itu. Tadi ngomongin masalah tertekan ya, ruang kotanya tertekan. Artinya apa? Boleh jadi si kota tersebut itu kan hanya fokus terhadap ekonomi saja. Ya. Penting nggak ekonomi bagi masyarakat? Penting. Tapi sosial dan lingkungan juga tidak kalah penting. Berarti harus seimbang ya Pak? Harus seimbang gitu, makanya di dalam rencana tata ruang tadi sudah diatur juga. Suatu kota, suatu wilayah itu harus menyediakan 30% ruang terbuka hijau. Tapi sudah tercapai? Belum ya. Dan bahkan Indonesia sendiri saja itu sudah, walaupun masih di atas 30% karena kita masih punya hutan tropis ya. 30%-an di atas lah, tapi kan dengan isu-isu sekarang kan hutan di Indonesia sendiri pun kan makin lama makin berkurang lahannya ya. Lalu apalagi di Pulau Jawa itu sendiri ya 30% itu sangat sulit ya untuk mencapai 30% ruang terbuka hijau itu. Makanya tadi ya bagaimana supaya pertumbuhan kota itu tidak menekan ruang yang lain, memang sebetulnya ya harus baik itu pemerintah ataupun masyarakat ya harus sadar ya bagaimana sih menyediakan si 30% itu. Ya 30% ruang terbuka itu kan untuk sisi lingkungan, belum lagi untuk dari segi sosial ya. Bagaimana kota itu bisa berkembang menjadi kota yang ramah anak, ramah difabel, ramah lansia dan itu banyak lah kalau banyak ya Pak komponennya ya. Kalau kalian nanti misalnya kamu mau nyari lah gitu kan tentang kota ramah itu banyak ya, ada sekali ramah ya Pak. Betul, ada ramah anak, ramah difabel, ramah lansia dan banyak lah gitu kan. Nah itu adalah salah satu itu juga diantaranya ya pendekatan yang mana bagaimana sih si pertumbuhan kota ini akhirnya tidak menekan tadi ya, tidak menekan ruang-ruang yang lain gitu yang harusnya bisa muncul di suatu kota. Ini di MCRs kalau misalnya tadi kita udah bahas dari segi ekonomi, kita juga bakal bahas dari soal kebijakan pemerintah nih ya Pak. Nah kalau misalnya menurut Bapak soal RT RW nih Pak, rencana tata ruang wilayah, Bapak setuju nggak sama statement yang bilang kalau misalnya RT RW itu menjadi acuan pengaturan pembangunan wilayah? Oh ya, sangat setuju. Sangat setuju. Nah itu yang seringkali di kita ya diabaikan kalau menurut saya ya. Karena gini, rencana tata ruang wilayah itu mengatur sampai kepada sanksi. Ada sanksinya. Sanksi bagi detail ya Pak berarti ya. Iya, sangat rinci. Maksudnya rencana tata ruang wilayah juga kan ada turunannya ya, namanya rencana detail tata ruang. Kalau misalnya rencana tata ruang wilayah itu adalah untuk kota misalkan ya, untuk kota Serang. Nah, rencana detail tata ruang itu biasanya per kecamatan atau per berapa kecamatan kayak gitu. Nah, itu apalagi di rencana detail tata ruang itu sampai dikaji ya. Itu saya nggak ada contoh ininya nih ya, nggak ada contoh rencana pola ruangnya nih. Misalnya ini ya, misalkan kayak gini lah. Di kecamatan saya ya, di kecamatan saya itu di dokumen tata ruangnya
misalkan ditetapkan sebagai kawasan permukiman ya, kawasan perumahan. Tuh. Kalau dulu sih yang saya tahu itu simbolnya warnanya kuning ya kalau di petanya gitu. Kalau sekarang karena saya tuh udah lama sebenarnya nggak terlalu udah lama di luar bidang perencanaan ya. Jadi mungkin ada update terbarunya untuk warna pemetaan ya itu saya kayaknya ada sih. Nah, itu di dalam rencana detail tata ruang itu sampai dijelasin lagi bahwa ada namanya intensitas pemanfaatan ruang tadi ya. Kalau kita ngomongin pemanfaatan ruang, sama ada KKPR, saya lupa itu KKPR itu adalah pokoknya ketentuan pemanfaatan ruang lah pokoknya itu ya. Saya agak-agak lupa ya. Nah itu sampai dijelaskan ya bahwa boleh nggak sih di kawasan perumahan itu dibangun di atasnya ya dibangun fungsi lahan yang bukan perumahan. Nah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Itu jelas itu. Saya pernah tuh pengalaman bikin tabelnya namanya ITBX ya, tabel ITBX itu wah semalaman saya bikin itu. Pusing harus rinci misalnya perumahan. Oh dia boleh nggak nih ada warung contoh misalnya kan? Oh boleh, ini mah nggak jadi masalah, diizinkan. Boleh nggak ada pabrik? Ya nggak boleh dong misalnya kayak gitu ya. Itu kan sampai sedetil itu. Berarti beneran sangat penting dan sangat penting betul. Tapi permasalahannya Karissa ya, dan teman-teman yang lain ini adalah penegakan penegakan pengendalian pemanfaatan ruang itu di kita memang sangat susah. Ya. Karena ya memang bukan kriminal, bukan ya, tapi ya kebanyakan masyarakat pun ya mungkin termasuk kita juga sama tidak aware terhadap itu. Ada yang rame tuh waktu beberapa bulan ke belakang gitu ya di Jakarta itu ada ketua RW kalau nggak salah dia marah-marah ke pemilik ruko. Waduh. Dia marah-marah karena masalahnya si pemilik rukonya itu katanya saya lupa tuh masalahnya, entah ngebangun sampai ke jalan atau parkirnya di jalan, pokoknya dia sampai bahas masalah rencana tata ruang. Waduh. Iya, si ketua RW-nya nggak bisa kayak gini-gini kalau dari aturannya nggak, ya berarti kan tapi si pemilik rukonya marah-marah gitu kan kayaknya ya karena merasa sudah membeli ya lahan-lahan saya kok. Nah, kan itu kan sering terjadi di kita ya. Termasuk kayak gini lah di perumahan. Ya di perumahan itu kita nggak bisa ngebangun sembarangan. Walaupun lahannya punya kita beli rumahnya, ya uang saya kok misalnya gitu. Nggak bisa. Kenapa? Ada asas keadilan di sana. Ya di dalam rencana tata ruang juga diatur. Misalnya boleh di daerah sini ketinggian untuk rumah itu dia maksimal berapa lantai itu ada. Oke. Iya. Terus harus menyediakan misalnya kalau yang ada di pojok misalnya dia di hook misalkan kayak dekat pertigaan atau dekat perempatan dia harus punya visibilitas yang bagus gitu. Jadi jangan sampai temboknya itu menghalangi pandangan yang mau belok misalnya kayak gitu kan. Itu sampai diatur kayak gitu dan rata-rata ya pemilik rumah di kita juga nggak nyadar masalah itu. Di rumah orang tua saya lah. Di rumah orang tua saya itu ada tetangga ya. Dia ngebangun rumah itu sampai kayak ini 2 tingkat rasa 4 tingkat. Waduh. Ya karena dia ngerasa bebas aja uang saya katanya di komplek tuh biasanya banyak. Iya biasanya di komplek kayak gitu kan padahal nggak boleh. Dia itu dia itu melanggar hak yang lain bahwa ada salah satu ya ini agak cukup menohok ya buat saya. Bahwa manusia itu berhak atas cahaya matahari. Ada dan itu dibahas waktu dulu saya belajar itu dibahas. Jadi maksudnya kayak gimana manusia itu setiap warga itu berhak atas pencahayaan. Itu artinya apa? Bahwa ternyata ada daerah di Jakarta itu yang mana mereka selama 24 jam nggak kena matahari. Wow. Ya, kenapa? Karena ketutupan apartemen dan lain-lain sebagainya. Daerahnya gelap, bener-bener gelap walaupun siang juga gelap. Karena emang cahaya matahari kehalangan sama apartemen gedung-gedung tinggi. Iya. Nah, sebetulnya manusia itu berhak atas sinar matahari. Gitu. Kenapa? Karena untuk kesehatan. Karena daerah-daerah yang gelap itu kan cenderung lebih lembab. Nah, lembab itu kan tempat tumbuhnya bakteri. Nah, kan berarti daerah sana kan akhirnya kumuh. Orang-orangnya mudah sakit. Kan kayak gitu. Iya, setuju. Nah, itu kan
masyarakat di kita ya, kita nggak usah ngomongin pengembang gede lah gitu ya. Ya kayak mungkin ini introspeksi buat saya, buat teman-teman juga gitu kan, ketika nanti punya rumah apa, harus aware sampai ke sana juga gitu. Jadi nggak cuman beli rumah tok aja Nggak udah cuma beli ya. rumah tok udah aja gitu, tapi kita juga harus memikirkan bahwa pembangunan kita ini ngerugiin yang sekitar atau enggak gitu. Jangan mentang-mentang doang kita punya duit ini rumahnya rumah saya Iya, yang beli gitu kan, kita dibangun sampai ke istana. dibangun sampai kayak istana itu boleh ya, itu ada aturannya. Iya. Tapi memang penegakannya susah. Kenapa coba? Kenapa tuh Pak? Karena kalau misalnya sudah dibangun, kena sanksi, mau diapain? Mau dirobohin? Iya Kan nggak sih, bisa. bener Nah, bingung itu juga ya Pak. Iya betul. Makanya itu dari tahapan proses perizinan itu memang harus sangat rinci. Oke Pak, sekarang kita geser kali ya Pak ke segi pembahasan tekniknya nih ya Pak. Nah Bapak setuju nggak sih Pak kalau misalnya infrastruktur transportasi itu menjadi kebutuhan utama kota? Tuh, Setuju nggak, Pak? transportasi itu sangat-sangat ya, mungkin nggak apa-apa lah dipanggil bias keilmuan ya. Tapi saya sangat setuju ya. Oke. Gitu, melihat gini loh. Ruang gerak perkotaan itu kan harus sangat bebas ya, dalam artian kayak gini. Aktivitas perkotaan itu sudah sangat padat. Oke. Ya, aktivitas ekonominya, sosialnya itu padat. Nah, sekarang untuk memfasilitasi si mobilitas penduduk yang banyak ini ya. Karena kan berbeda dengan pedesaan ya. Ya saya kakek nenek saya itu petani ya. Jadi saya hafal ya bagaimana mereka itu beraktivitas dalam sehari. Aktivitasnya kan dari bangun pagi ya, misalnya sholat atau apa gitu ya. Bikin sarapan apa, siangnya pagi menjelang siangnya pergi ke sawah. Di sawah, habis dari sawah pulang gitu kan, di rumah lagi gitu kan, paling banter ke masjid misalnya kan, ke pengajian atau apa desa. Tapi kan di kota enggak ya. Sibuk ya Pak, Sibuk. super sibuk. Apa aja dikerjain? Apa aja dikerjain. Contoh aja kalian mungkin ya, mahasiswa gitu kan. Ya memang ada aja yang habis kuliah langsung pulang Kupu-kupu, Pak, sebutannya, ya, iya. kupu-kupu, atau ada yang kunang-kunang gitu kan, kuliah nangkring gitu ya. Tapi ya itu kan artinya apa? Artinya kan bahwa aktivitas penduduk perkotaan itu kan jauh berbeda ya dibandingkan dengan pedesaan, yang mana mereka dalam satu hari itu kan bisa pergi ke beberapa tempat. Ya, Setuju Pak. sekarang kayak gini ya, kalau misalkan semuanya menggunakan kendaraan pribadi, motor, mobil, ya kebayang ya. Macet. Jakarta lah kita lihat gitu kan, Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah ya, Jabodetabek, Bandung, bahkan Serang sekalipun gitu kan, sore-sore itu di kebun jahe. Aduh pusing Pak. Iya, daerah kebun jahe pusing kan, atau perempatan yang Polda tuh, yang Mayabon tuh. Aduh. Nah, itu kan. Udah kebayang gitu. Iya, nah itu kan artinya apa? Artinya transportasi itu kan menjadi suatu kebutuhan. Ini walaupun dari sisi ekonomi ya, ini ilmu lagi nih. Transportasi itu di dalam perspektif ekonomi itu adalah suatu dikenal dengan istilahnya derived demand ya, atau kebutuhan turunan. Oke. Jadi manusia itu nggak pernah butuh akan transportasi secara langsung. Beda dengan kebutuhan ekonomi yang lain. Contohnya sandang pangan papan, kita butuh langsung, kita butuh rumah atau tempat tinggal, kita butuh pakaian, kita butuh makanan, itu langsung. Tapi transportasi itu nggak pernah. Kayaknya jarang lah ada orang yang pengen naik motor cuman gara-gara emang saya butuh naik motor. Enggak. Walaupun cuman kan touring ya kan beda gitu kan, dia kan butuh hiburan, butuh rekreasi dengan menggunakan motor. Nah akhirnya si motor itu atau kendaraan itu kan menjadi suatu permintaan yang muncul akibat permintaan terhadap barang ataupun jasa yang lain seperti itu. Nah karena seperti itu ya, karena si transportasi itu dia adalah suatu permintaan yang sifatnya nggak langsung, ini yang seringkali jadinya terlewatkan. Ya, maksudnya kayak gimana ya, udah gitu kan ya, mereka pada punya mobil ibaratnya gitu kan, pada punya motor kayak gitu, ya udah, jadi fokusnya itu lebih kepada bagaimana pembangunan dari sisi infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial seperti itu. Sementara untuk transportasi sendiri seringkali terlewatkan gitu, bahkan di skip ya, karena
kembali lagi ke saya bilang tadi infrastruktur itu sebagai investasi ya. Transportasi itu adalah investasi yang kembalinya lama. Sebetulnya kalau ngomongin profit langsung ya. Kenapa seperti itu? Karena ya kita lihat cost untuk mengoperasikan suatu transportasi umum itu sangat besar. Ya. Serang sekarang sudah ada Trans Banten ya. Trans Banten itu koridor 2 kalau nggak salah dari Pakupatan ke Sinang-Sari ya. Itu sangat membantu banget Pak. Ya sangat membantu. Betul. Bagi anak kuliahan nih bolak-balik. Iya itu alhamdulillah ya, maksudnya kan awalnya kan dari Untirta ya yang inisiatif untuk membuat shuttle kan dari Pakupatan sampai Sinang-Sari itu khusus untuk sivitas akademika lah, mahasiswa dosen juga kadang boleh naiknya. Seperti itu. Akhirnya kan ya mungkin dilihat ya memang kebutuhannya tinggi. Nah, kebutuhan akan transportasinya tinggi gitu untuk dari Pakupatan sampai Sinang-Sari, akhirnya dibuatkanlah Trans Banten. Ya harapannya sih jangan hanya satu koridor ya gitu semoga kan. Ya Pak secepatnya gitu kan, nanti nambah lagi yang lain karena memang perlu dan sangat membantu. Sangat membantu Pak. Membantu. Kenapa? Sekarang gini. Sekarang lagi musim hujan nih. Iya setuju. Aduh hujan terus. Lagi musim hujan kayak gini, anggap ada mahasiswa yang tinggalnya anggap daerah Ciruas gitu. Aduh jauh banget kan. Tiba-tiba hujan gitu kan, dia mau nerabas langsung ke Sinang-Sari kan agak serem ya gitu. Nah dia akhirnya misalnya udahlah saya berhenti aja di Pakupatan gitu kan, naik bis kan bisa. Iya setuju. Itu kan bisa, dan relatifly kan kalau angkutan umum itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Seperti itu, jadi ya setuju ya sangat. Nah di MCRs tadi kita udah bahas dari segi infrastruktur, ekonomi, kemudian dari teknik tata kotanya juga nih ya Pak. Nah sekarang kita bakalan denger nih Pak, harapan Bapak mengenai pembangunan kota ke depannya. Harapan saya ya, jadi harapan saya itu adalah bahwa untuk kota itu ya, pertama untuk saya ini pernah mendengar ya, quotes yang saya dengar dari zaman saya kuliah ya. Dari zaman saya kuliah yang mana ini sangat ngena ya di ini saya gitu, di hati saya, yang bahkan sampai ini membuat kalau misalnya saya ada pekerjaan terkait dengan penataan ruang ya. Saya suka jadi takut. Oh, kenapa tuh Pak? Jadi takut. Kenapa? Karena takutnya begini ya, ketika saya menetapkan, saya menyusun misalnya misalkan bekerja sama dengan pemerintah itu dulu ya, sebelum saya jadi dosen kan saya sempat bekerja di bidang perencanaan kan. Nah kadang saya ada kekhawatiran kayak gini, saya khawatir kalau saya salah menetapkan ya, anggaplah daerah yang harusnya dia perumahan saya tiba-tiba ganti jadi industri misalnya gitu ya. Saya takut gini, kenapa? Takutnya ketika mereka terpaksa harus direlokasi, mereka tidak punya lagi penghidupan, tidak punya lagi mata pencarian dan lain sebagainya, itu saya ngerasa dosa. Kasihan juga gitu kan, saya aduh apa ya gitu kan. Nah sehingga ada satu kata ya yang nempel ke telinga saya dari dulu itu adalah bahwa suatu kota yang baik itu adalah kota yang memanusiakan warganya. Ya. Nggak tahu tuh saya pernah dengar di mana, pokoknya dari zaman kuliah saya pernah dengar aja gitu kan. Yang artinya apa? Bahwa memang kota yang memanusiakan warganya itu kan adalah ya tadi, ketika memang pembangunan itu keniscayaan ya. Tapi kan tetap ya pembangunan itu kan tidak terlepas dari manusianya, dari warga-warganya kayak gitu. Nah, kota itu ya harus melibatkan ya. Harapan saya ya, jadi kan bagaimana sih perkembangan suatu kota itu dia harus mengajak ya atau melibatkan warganya di dalam proses tersebut. Gitu. Jadi tidak lagi hanya pembangunan kota itu adalah ibaratnya adalah kebijakannya para elit politik saja gitu, tapi bagaimana masyarakat pun bisa ikut serta. Walaupun kita udah ada skemanya ya, namanya Musrenbang ya, atau musyawarah perencanaan pembangunan gitu. Nah, tapi kadangkala gitu ya, tetap saja gitu seringkali ditemukan memang namanya pembangunan itu ya ujungnya hanya fokusnya itu hanya kepada bagaimana
nilai ekonomi wilayah itu bisa menjadi berkembang saja gitu ya kan, hanya dari sisi itunya saja, sisi-sisi lainnya itu jarang itu ya, tadi keterlibatan warga tadi. Walaupun misalnya kayak gini ya, ada kawasan industri itu kan membantu, tapi apakah semua warga di sana itu sebetulnya membutuhkan itu atau tidak? Enggak juga ya Pak. Belum tentu. Belum tentu, ya. ya belum tentu. Terus mereka yang pada akhirnya harus direlokasi itu bagaimana? Mereka pindah apa hanya sekedar kita pindahin aja gitu kan? Kedepannya seperti apa? Kedepannya kita mereka nggak tahu kayak ya, apa? Pak. Kita kan nggak tahu. Nah, kota itu kan harus juga menemukan solusi atas itu. Ya jadi saya sebetulnya ini agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada satu topik yang saya pelajari dulu waktu kuliah ya, ini akhirnya saya paham ya, dan itu paham itu ketika saya sudah mengajar di ekonomi pembangunan ya, karena nyambung ternyata. Nah, ada ekonom ya, ahli ekonomi dari Pakistan itu namanya Mahbub ul Haq. Nah, di tahun 70-an itu menulis tentang 7 dosa besar perencana pembangunan ya. Nah, 7 dosa besar perencana pembangunan itu diantaranya apa? Yang pertama adalah worship of number. Jadi worship itu pemujaan ya. Emang bahasanya agak-agak kasar dikit. Jadi artinya apa? Artinya dia permainan angka yang mana terkadang pembangunan itu fokusnya hanya kepada data yang sifat statistik. Nah, model ekonomi ataupun indikator-indikator pertumbuhan kayak PDB gitu kan. Kita ngomongin ketimpangan aja. Kita ngomongin ketimpangan itu kan yang kita kenal ketimpangan, anggaplah ada Williamson, ada Gini, ada indeks Tail ya. Mereka fokusnya kepada PDB ya, atau pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan sosial itu nggak pernah dibahas loh. Jarang dibahas. Ya. Bagaimana sih kondisi sosial ya, kita ngomongin kondisi sosial masyarakat utara dengan masyarakat selatan, itu nggak pernah dibahas. Solusinya selalu satu. Apa coba? Misalnya, naikin ekonominya, bikin industri, bikin ini, bikin itu, selalu kayak gitu. Tapi kita nggak pernah tuh memahami sebetulnya apakah yang perlu dibangunnya itu ekonominya dulu atau sosialnya dulu. Nah, itu kita terlalu tergantung dengan angka. Yang kedua adalah over control ya, atau pengendalian berlebihan. Ini memang sangat terasa ketika Indonesia masih tersentral listrik ya. Jadi memang kendali penuh itu kan ada di pemerintah pusat. Kalau sekarang dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah punya kewenangan juga untuk mengelola daerahnya, itu akhirnya ya si pengendalian berlebihan ini juga bisa menjadi luntur lah gitu kan. Nah, lalu ada ketiga itu adalah fokus pada penanaman modal fisik ya tadi ekonomi. Fokusnya kepada ekonomi saja. Pendidikan, kesehatan, gizi itu seringkali jadi tidak terlalu masif lah gitu kan. Padahal sama-sama penting ya Pak. Sama-sama penting. Bukan berarti ketika kita fokus di sosial kita melupakan ekonomi, tidak. Nah, yang keempat adalah fadmongering ya, atau kita terlalu meniru mode terbaru. Ya. FOMO. Nah, jadi FOMO, ini seringkali ditemukan ya saya di berbagai konsep perkotaan gini ya. Jadi anggaplah ada di dalam salah satu konsep perkotaan yang masuk ke dalam new urbanism itu. Sekarang itu ada istilahnya transit oriented development ya, atau TOD ya. TOD itu kan bagaimana si kota itu ya, si suatu wilayah itu dia sangat terjangkau dengan jalan kaki, kan seperti itu ya. Jadi mana mereka kan pusat kotanya ya, atau pusat kegiatannya itu adalah pusat atau hub transportasi ya, stasiun, halte dan lain sebagainya. Nah, ketika TOD itu muncul di Indonesia, TOD semua gitu. Padahal FOMO ya Pak. FOMO gitu. Saya ngelihat waktu yang termasuk yang di Bandung juga gitu kan. Ada TOD sini, TOD situ. Tar dulu, ini perasaan cocok nggak kira-kira dijadiin? Ini main tetapin aja kan gitu ya. Nah, itu terlalu FOMO ya, ibaratnya terlalu cepat meniru mode terbaru padahal belum tentu dia sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Lalu yang lain adalah mengabaikan pelaksanaan. Jadi udah direncanain. Ini seringkali terjadi di kita ya, udah dilaksanain, dibangun, dibiarin.
banyak Wacana doang ya wacana Pak. doang. Bukan wacana doang, bahkan udah dibangun pun ya udah gitu, nggak dirawat gitu. Ya udah dibiarin, kalau udah jadi. Oh ya, yang penting udah jadi. Yang penting udah jadi. Nah, lalu ada yang keenam itu mengabaikan distribusi ya, yaitu adalah bagaimana fokusnya itu ya tadi yang namanya distribution of wealth itu kan bagaimana suatu pembangunan kota itu dia wealth-nya ataupun welfare-nya lah, kesejahteraan kotanya itu kan dapat terdistribusi bagi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini yang seringkali baik oleh orang ekonomi sekalipun ya, orang planologi saya, perencanaan, orang-orang ekonomi ini terlupakan bagaimana sih ruang yang kita bentuk, ruang yang kita rencanakan itu dia bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakatnya, bukan hanya golongan tertentu tapi semuanya gitu. Nah, yang ketujuh adalah tidak melihat, nah ini ya, tidak melihat pembangunan sebagai proses manusiawi. Nah, itu kadang seringkali ya namanya manusianya, warga kotanya itu harus seakan-akan ya udahlah, udah direncanain sama pemerintah gini harus nurut. Nah, itu yang sebetulnya ya dalam beberapa konteks itu kurang bagus ya, kurang pas. Masyarakat atau manusia yang berada di dalam wilayah tersebut itu kan secara langsung akan terdampak oleh kebijakan yang dibuat ya, sehingga ya kita pun harus melihat gitu ya, bagaimana sih pembangunan tadi ini ya, kalau kita ngomongin kesejahteraan tadi ya, bagaimana bisa manusianya itu pun kalaupun dia awalnya dirugikan, lama-lama dia akan mendapatkan manfaat dari si pembangunan tersebut. Maksudnya kayak gimana ya, contoh aja kayak relokasi tadi ya, ketika masyarakatnya direlokasi, masa sih hanya sebatas relokasi gitu kan, ya kan tidak manusiawi kan kayak gitu. Tapi ketika relokasi misalnya mereka diberikan tempat tinggalnya yang layak gitu kan, lalu ada akses terhadap lapangan kerja, akses terhadap kesehatan yang baik juga, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sebetulnya harapannya ya seperti itu ya, bahwa pembangunan kota itu ya tadi, kembali ke yang awal saya katakan bahwa harus mengupayakan ya bagaimana pembangunan kota ini dapat memanusiakan warganya, dapat tidak ada, kalau dalam konsep atau jargonnya SDGs lah. Apa tuh Pak? Kalau jargonnya SDGs itu adalah no one left behind ya, jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditinggalkan, nggak ada yang ditinggalin gitu. Jadi diajak semua ya, Pak. semuanya diajak gitu. Makanya ini harapan saya juga ya, ini adalah bahwa goals ke-17 dari SDGs yaitu adalah kemitraan, ini bisa diterapkan di semua lapisan perencanaan, yakni semua lapisan pembangunan, bahwa termasuk di dalam pembangunan kota pun, pembangunan kotanya itu harus berbasis kemitraan. Itu seperti apa? Ada partisipasi masyarakat di sana. Suara masyarakat itu memang betul-betul dipertimbangkan gitu, bukan hanya didengar ya, tapi dipertimbangkan gitu. Karena kan kita kan sering mendengar istilahnya, oh ya ini kan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat gitu kan, ya nggak cuma didengerin doang gitu kan, tapi kan dipertimbangkan gitu. Jadi ada next stepnya. Didengerin ya udah bagus, itu bagus ya, harus didengarkan, tapi juga harus dipertimbangkan. Iya, betul. Ya tidak semua suara masyarakat juga harus diiyahin, tapi kan dipertimbangkan, sehingga betul. akan muncul namanya sense of belonging ya, ada rasa kepemilikan dari masyarakat, dari warga masyarakat terhadap kotanya. Nah, itulah yang sebetulnya ini mungkin ya, kenapa sih masyarakat kita nggak tertib ya, buang sampah sembarangan misalnya kayak gitu kan, ngebangun sembarangan, apa karena dia tidak punya sense of belonging tadi. Mereka, oh iya, benar-benar ya, Pak ya, tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap kotanya. Nah, jadi acuh ya Pak, kesannya. Betul. Nah, ketika tadi harapannya ya, ketika kota tadi itu bisa hadir kepada masyarakat, saya rasa juga masyarakat ya insya Allah ya akan hadir juga untuk kotanya, seperti itu. Dan mungkin apa ya yang saya tekankan di sini, bahwa perencanaan ya, dokumen perencanaan itu memang harus bersifat regulatif ya, bukan lagi akomodatif, seperti itu. Bukan hanya untuk memfasilitasi kepentingan beberapa golongan saja gitu ya, hanya karena ada misalnya hanya karena ada perusahaan yang ingin ngebangun
perusahaannya di daerah mana gitu kan, akhirnya diiyahin, dibuat rencananya. Harusnya nggak gitu. Harusnya rencana itu menetapkan, ya silahkan Anda mau investasi tempatnya di sini. Nggak boleh Oke, oke. ya. Dulu itu seringnya itu bahwa ketika saya punya uang, saya pengen investasi di daerah sini, tapi di dokumen rencananya ini daerah hijau, rubah dong. Nah, dulu gitu ya. Saya harap ke depannya ya, bahwa memang dokumen perencanaan itu menjadi dokumen bukan lagi hanya sebatas hiasan lemari ya, tapi dokumen perencanaan itu memang betul-betul menjadi acuan ya, menjadi guideline, bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat, bagi swasta. Untuk apa? Untuk melaksanakan pembangunan di kotanya gitu. Menjadi koridor lah. Supaya apa? Keseimbangannya tadi ya, keseimbangan ruang kota ini tetap terjaga. Oke, nah di MCRs mungkin cukup segini aja podcast kita kali ini. Sebenarnya terima kasih banyak nih Pak sekali lagi sudah meluangkan waktunya buat datang ke sini. Jangan kapok ya Pak buat main-main ke DMC. Semoga setelah mendengar ini kita bisa melihat kalau misalnya tata kota itu bukan cuma sekedar bangunan, tapi juga masa depan masyarakat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Karissa selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.